Setiap manusia punya kisah. Ada yang penuh tawa, ada yang dipenuhi air mata. Tapi di balik setiap luka, selalu ada alasan untuk tetap melangkah. Dan di balik setiap pertemuan, selalu ada takdir yang diam-diam sedang bekerja. Inilah sebuah kisah yang akan mengajarkan kita arti cinta sejati, ketulusan, dan pengorbanan. Kisah yang mungkin sederhana, tapi mampu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Sebelum kita menyelami perjalanan penuh haru ini, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Bu Anik, seorang wanita muda berusia 30 tahun cantik dalam kesederhanaan. Ia adalah guru IPA di sebuah SMK di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. 2 tahun lalu, ia resmi bercerai dari suaminya. Alasan perceraian tak pernah jelas bagi orang luar. Tapi bagi Bu Anik, itu luka yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum dan kecerdasannya di kelas. Sejak perpisahan itu, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulu riuh oleh suara suami, kini hening tak bernyawa. Sepulang sekolah, ia hanya disambut dinding bisu dan udara dingin di malam hari. Ia sering menangis di balik selimut, meratapi kesepian yang semakin menggigit. Namun, sekuat-kuatnya seorang wanita, ada kalanya hatinya rapuh. Dan Bu Anik tahu, kesepian adalah musuh yang bisa sangat mematikan. Pelan tapi pasti, di sekolah, Bu Anik selalu berusaha tampil profesional, ramah, sabar, dan dicintai para siswa. Banyak guru memujinya, banyak siswa mengidolakannya. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, hatinya tengah mencari sandaran. Walau kadang tak tahu kemana harus bersandar. Hingga suatu hari, di kelas 3 IPA 1 ada seorang siswa yang menarik perhatiannya, namanya Akbar. Siswa yang terkenal paling pintar di sekolah, rajin, pendiam, dan punya mimpi besar untuk menjadi ilmuwan. Akbar bukan tipe anak yang suka membuang waktu untuk hal-hal remeh. Ia selalu terlihat serius dan tekun. Ia sering bertanya di kelas. Bahkan setelah pelajaran selesai, ia akan datang ke ruang guru hanya untuk berdiskusi soal materi yang belum ia pahami. Bu Anik, boleh saya tanya soal hukum Newton? Saya masih bingung. Boleh Akbar? Duduk sini, kita bahas pelan-pelan, ya. Itulah awal mula percakapan yang tak lagi hanya soal pelajaran. Hari demi hari diskusi mereka semakin intens. Dari sekadar jam istirahat di perpustakaan hingga pulang sekolah, mereka semakin sering bertemu. Tapi semua itu dalam batas profesional. Atau setidaknya itulah yang Bu Anik pikirkan di awal. Akbar pun semakin terbuka. Ia mulai bercerita soal keluarganya, cita-citanya, dan sesekali menyelipkan candaan kecil yang membuat Bu Anik tertawa. Tawa itu sudah lama tidak terdengar dari bibir Bu Anik. Tawa yang tulus, tawa yang menyembuhkan luka. Dan di sanalah bibit-bibit rasa mulai tumbuh diam-diam, perlahan, namun pasti. Bu Anik tak pernah berniat menyukai Akbar. Ia tahu batasnya, tapi setiap tatapan mata Akbar yang tulus, perhatian kecilnya, cara dia menghargai setiap kata Bu Desi, membuat hatinya yang beku seolah mencair sedikit demi sedikit. Akbar, kamu mirip seseorang, ujar Bu Anik suatu sore saat mereka belajar di perpustakaan. Mirip siapa, Bu? Ah, gak penting, jawab Bu Anik sambil tersenyum getir. Ia mengalihkan pandangan ke jendela, menyembunyikan gejolak perasaannya. Akbar hanya tertawa kecil. Tapi saat itu, ia tahu Bu Anik menyimpan sesuatu yang... Dan sejak saat itu, Akbar pun tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai menaruh perhatian lebih pada gurunya yang satu ini. Hujan di luar sering kiali menjadi saksi kebersamaan mereka. Gerimis seolah menjadi musik latar dari hubungan yang tak bernama ini. Sebuah cerita yang seharusnya tak pernah terjadi, namun juga tak bisa dihindari. Sore itu langit mendung seperti ingin menangis. Dan tanpa disangka,
Bu Anik meminta Akbar untuk mengantarkannya pulang. Sebuah permintaan sederhana yang ternyata mengubah segalanya. Angin berembus pelan di halaman sekolah. Langit menghitam. Pelan-pelan, tanda hujan akan segera turun. Suasana begitu sepi. Semua siswa sudah pulang. Hanya Akbar dan Bu Anik yang masih duduk di perpustakaan tenggelam dalam buku dan percakapan ringan. "Akbar, kayaknya hujan sebentar lagi turun," ucap Bu Anik sambil melirik keluar jendela. "Iya Bu, mendung banget." "Ibu bawa motor, ibu anterin kamu pulang gimana?" Akbar terdiam sejenak, tidak menyangka permintaan itu datang dari Bu Anik. Tapi ia langsung mengangguk. "Boleh banget Bu." Dengan senang hati, mereka berdua berjalan menyusuri lorong sekolah yang sunyi. Bu Anik menggandeng tasnya dan sesekali mengusap rambutnya yang tertiup angin. Akbar memandangi sosok gurunya itu dari samping. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Bu Anik hari itu. Matanya sendu, seperti menyimpan banyak hal yang tak bisa diucapkan. Dalam perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Motor melaju pelan di bawah langit yang mendung. Hanya suara angin dan detak jantung Akbar yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di depan rumah sederhana milik Bu Anik, gerimis mulai turun. Bu Anik menepuk bahu Akbar pelan. "Masuk dulu aja ya, Akbar. Gak enak juga kamu langsung pulang basah kena hujan." Akbar sempat ragu, tapi ia tak bisa menolak. Rasa hormatnya pada Bu Anik terlalu besar. "Iya Bu." Ia memarkir motor, lalu masuk ke rumah itu. Aroma kayu dan bunga melatih menyambutnya. Ruang tamunya bersih, hangat, tapi terasa sunyi. "Duduk dulu ya, Akbar. Ibu bikin teh dulu." Akbar duduk di sofa sambil melihat sekeliling. Banyak foto-foto Bu Anik bersama keluarganya, tapi tak satu pun foto pria yang tampak seperti suami. Ia baru sadar betapa sepinya rumah itu. Beberapa menit kemudian, Bu Anik datang membawa 2 gelas teh hangat. "Makasih Bu." "Sama-sama," jawabnya pelan. Matanya memandangi Akbar lama. Sunyi, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Akbar merasa janggal. Pandangan Bu Anik tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat gelisah. Jari-jarinya gemetar memegang cangkir, dan akhirnya kalimat itu keluar. "Akbar, kamu tahu nggak, kamu membuat ibu merasa hidup lagi." Akbar terkejut. "Maksudnya Bu?" Bu Anik meletakkan cangkirnya. Ia menatap Akbar dalam-dalam. "Ibu nggak tahu harus mulai dari mana, tapi ibu suka sama kamu Akbar. Ibu tahu ini salah, tapi ibu nggak bisa bohong sama perasaan ibu." Akbar membisu. Dadanya sesak. Matanya menatap wanita yang selama ini ia hormati. Kini berkata jujur tentang perasaannya. Semua terasa kabur, seolah waktu berhenti sejenak. "Akbar, kamu gak harus jawab sekarang. Ibu cuma pengen kamu tahu." Suara Bu Anik bergetar. Akbar menunduk bingung. Haruskah ia pergi? Haruskah ia menolak? Tapi di luar hujan dan di depan matanya, gurunya, wanita yang telah membimbingnya, kini sedang jujur sepenuh hati. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, Akbar menjawab, "Bu, jujur saya juga nyaman sama ibu." Dan sejak hari itu, batas di antara mereka perlahan mulai kabur. Hari-hari berlalu, hubungan mereka berkembang dalam diam. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Di sekolah, mereka tetap seperti biasa, guru dan murid. Tapi di luar jam sekolah, mereka seperti 2 insan yang saling melengkapi. Mereka sering bertemu di rumah Bu Anik di hari libur. Di akhir pekan, Akbar membantu Bu Anik merapikan taman, mengganti lampu, atau sekadar menemani makan siang. Di balik semua itu, hati mereka semakin terikat. "Aku senang banget kalau kamu di sini Akbar. Rumah ini jadi terasa hidup lagi. Saya juga senang bisa nemenin ibu." Namun, sekuat apapun mereka menyembunyikan, rasa bersalah itu tetap ada. Setiap kali Akbar memandangi wajah teman-temannya di sekolah, ia merasa seperti sedang membohongi semua orang. Ia murid teladan, ia contoh di mata guru-guru,
Tapi tak ada yang tahu bahwa hatinya telah terikat pada gurunya sendiri. Dan bagi Bu Anik, hubungan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan hidup kembali. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. Kalau orang tahu gimana ya Akbar? Gak akan ada yang tahu, Bu. Selama kita sama-sama jaga. Beberapa bulan kemudian, ujian akhir tiba. Akbar fokus belajar dan berkat bimbingan Bu Anik, ia lulus dengan nilai tertinggi di sekolah. Hari kelulusan pun datang. Bu Anik berdiri di belakang panggung, menatap Akbar yang menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik. Air matanya menetes, bukan hanya karena bangga, tapi juga karena ketakutan akan perpisahan. Setelah acara selesai, mereka bertemu diam-diam di taman belakang sekolah. Ibu bangga banget sama kamu, Akbar. Semuanya berkat ibu. Kalau nggak ada ibu, saya nggak bisa sejauh ini. Tapi setelah ini, kamu akan kuliah di luar kota. Kita akan jauh. Akbar menggenggam tangan Bu Anik. Saya nggak akan ninggalin ibu. Saya akan terus hubungi ibu setiap hari. Bu Anik hanya bisa tersenyum sambil menahan tangis. Tak ada yang bisa ia katakan. Hubungan mereka mungkin akan segera berakhir karena jarak. Tak semua cinta yang tumbuh diam-diam berakhir dengan bahagia. 3 bulan telah berlalu sejak hari kelulusan. Suasana sekolah mulai berubah. Kelas-kelas kini diisi siswa-siswa baru. Dan Bu Anik kembali menjalani hari-harinya sebagai guru seperti biasa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada ruang kosong yang makin hari makin mengangap. Akbar sudah pergi kuliah di luar kota, dan meski mereka berjanji untuk tetap saling menghubungi, kenyataannya pesan-pesan dari Bu Anik makin hari makin tak terbalas. Awalnya hanya sehari lalu, 2 hari hingga akhirnya seminggu berlalu tanpa kabar. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada suara Akbar. Kamu sibuk ya? Enggak apa-apa, ibu ngerti pesan itu dikirim, tapi tak pernah dibaca. Bu Anik mulai gelisah. Setiap hari ia menatap ponsel, berharap ada balasan. Tapi hanya notifikasi grup guru yang masuk. Rasa sepi itu kembali datang. Bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Karena kali ini ada satu hal yang berbeda. Tubuhnya ia mulai merasa aneh. Mual setiap pagi. Tubuh terasa lelah meski hanya berdiri sebentar. Pakaian-pakaian longgarnya mulai terasa sempit. Awalnya ia berpikir itu hanya kelelahan atau pola makan yang buruk. Tapi ketika ia melihat kalender, sudah lebih dari 2 bulan, aku belum haid. Jantung Bu Anik berdegup kencang. Ia membeli test pack diam-diam di apotek kecil, menutup wajahnya dengan masker dan topi. Di kamar mandi rumahnya, tangannya gemetar saat membuka bungkus alat itu. Detik demi detik terasa sangat panjang. 2 garis, tangannya lemas. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya memburu. Ia terduduk di lantai kamar mandi sambil menahan tangis. Ya Allah, aku hamil. Pagi itu, dunia seakan runtuh. Ia terdiam lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Seorang guru, seorang janda, dan sekarang seorang wanita hamil tanpa suami. Air matanya mengalir deras. Malam harinya, Bu, tolong baca pesan ibu. Ini penting, sangat penting. Ibu butuh kamu. Namun tak ada jawaban. Dan pada hari berikutnya, Al, ibu hamil gak tahu harus ngomong ke siapa. Ibu gak nyalahin kamu. Ibu cuma bingung. Lagi dan lagi tak ada jawaban. Bahkan tak pernah dibaca, tak ada balasan. Tak ada reaksi. Hanya hening seperti berbicara dengan tembok. Bu Anik duduk sendirian di ranjangnya malam itu sambil memeluk bantal dan menahan tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Kenapa kamu ninggalin ibu di saat ibu paling butuh kamu? Hari-hari setelah itu terasa sangat berat di sekolah. Ia mulai lemas. Beberapa guru bertanya apakah ia sakit. Beberapa murid memperhatikan perubahan bentuk tubuhnya. Tapi ia terus menutupi semuanya dengan pakaian longgar dan alasan kelelahan. Ia bahkan sempat ke rumah sakit, diam-diam memeriksakan kandungannya. Usia kandungan sekitar 12 minggu. Bu,
Ibu sehat, bayinya juga. Kalimat dokter itu bagai pedang bermata dua. Tangisnya pecah di ruang tunggu. Ia menutup wajah dengan tangan membayangkan masa depan yang tidak ia pahami. Akbar, kamu di mana? Kamu bahkan belum tahu anakmu tumbuh perut ibu. Puncak kehancuran emosinya terjadi saat malam itu. Ia membuka Instagram Akbar yang tak ia buka berhari-hari. Ia terpaksa membuat akun baru karena sebelumnya Akbar sudah memblokirnya. Dan di sana ia melihat Akbar tertawa bersama teman-temannya. Ada foto-foto kampus, nongkrong di kafe, bermain gitar, selfie dengan mahasiswi lain. Semuanya tanpa beban. Sementara Bu Anik setiap malam menangis, setiap pagi mual, setiap hari membawa rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Begitu cepat kamu lupakan semua Akbar, padahal kamu pernah berjanji gak akan ninggalin. Ia mengetik pesan dengan mata basah. Akbar, aku gak minta kamu bertanggung jawab, aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku mengandung anakmu. Aku akan jaga dia meskipun aku harus sendiri. Tapi aku mohon, jangan perlakukan aku seolah aku gak pernah ada. Pesan itu pun tak terkirim. Akun Bu Anik yang baru langsung diblokir begitu terlihat. Saat itu juga Bu Anik tahu Akbar telah memilih untuk benar-benar menghapusnya dari hidupnya. Waktu terus berjalan, kandungannya semakin membesar. Ia mulai jarang masuk sekolah dan akhirnya memutuskan cuti dengan alasan kesehatan. Isu pun mulai menyebar perlahan, walau tak ada yang berani bertanya langsung. Beberapa guru mulai berbisik-bisik, beberapa tetangga menatap curiga. Tapi Bu Anik hanya diam. Ia menutup diri. Ia memilih menjalani semuanya sendiri di kamar yang sepi. Ia duduk di kursi goyang sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit. Maaf ya nak, ibu gak bisa kasih kamu sosok ayah, tapi ibu janji ibu akan jaga kamu walaupun dunia ini gak adil buat kita. Suatu malam ketika hujan turun deras, seperti malam saat ia pertama kali mengajak Akbar masuk ke rumahnya, Bu Anik kembali duduk di depan jendela. Kini perutnya besar. Tangannya mengusap lembut perutnya sambil menahan isak. Ia menuliskan surat bukan untuk Akbar, tapi untuk dirinya sendiri, untuk mengikhlaskan semuanya. Desi, kamu pernah mencintai seseorang karena luka, tapi kamu lupa, luka yang belum sembuh tak bisa dijadikan dasar untuk berharap. Sekarang kamu harus bangkit, bukan untuk dia, tapi untuk hidupmu dan untuk anakmu yang tak pernah salah. Waktu tak pernah bisa membalikkan yang telah terjadi, tapi waktu bisa menyembuhkan jika kita belajar untuk ikhlas. Hari Bu Anik kini tak lagi sama. Perutnya makin membesar, tubuhnya lelah, dan emosinya naik turun. Tapi tak ada yang lebih berat daripada rasa sendiri yang harus ia hadapi setiap hari. Tak ada Akbar, tak ada kabar, tak ada pelukan hangat, hanya dinding yang bisu dan bantal yang basah setiap malam. Tetangga mulai bergosip, beberapa bahkan terang-terangan mencibir. Loh, dia kan janda, masa belum nikah lagi udah hamil? Jangan-jangan pacaran sama laki-laki muda tuh, pantes sekarang jarang ngajar. Tapi Bu Anik hanya menunduk diam. Ia tak membela diri, tak juga menjelaskan. Ia tahu tak ada gunanya bicara pada telinga yang hanya ingin menghukum tanpa berusaha mengerti. Di saat dunia menghakimi, hanya satu yang bisa memberinya semangat, bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam-malam ajak bayinya, maaf ya, nggak sempurna, tapi kamu adalah anugerah bukan kesalahan. Jangan dengar omongan orang-orang, ibu janji akan jagain kamu sekuat tenaga. Dan akhirnya pada malam yang sunyi, dengan derai hujan di luar jendela, tangis pertama itu terdengar. Bu Anik melahirkan seorang bayi laki-laki mungil yang sehat dan sempurna. Dokter menyodorkan bayi itu ke pelukannya. Bu Anik, selamat ya, ini putra ibu. Air mata Bu Anik mengalir deras. Ia tak kuasa menahan haru. Dipeluknya bayi itu erat-erat sambil berbisik, selamat datang di dunia. Nak, ibu janji kamu gak akan pernah merasa kurang cinta
Waktu berjalan, Bu Anik kembali mengajar setelah cuti panjang. Kini ia tak lagi peduli pada pandangan orang. Ia membawa bayinya ke rumah ibunya yang tinggal di desa. Dan setiap akhir pekan, ia pulang untuk menyusuinya. Beberapa guru mulai paham. Sebagian memilih diam, sebagian lagi justru mulai menghargainya. Ia tak tumbang. Ia berdiri sendiri, tapi kuat. Suatu hari ia kembali membuka laptop untuk memeriksa email. Di sana terselip sebuah nama yang membuat dadanya sesak, Akbar Ramadan. Subjeknya hanya satu kata, maaf. Dengan tangan gemetar, Bu Anik membuka email itu. Bu Anik, maafkan saya karena menghilang. Saya pengecut. Saya takut. Saya malu. Tapi sekarang saya sadar, saya telah menyakiti satu-satunya orang yang paling berarti dalam hidup saya. Saya dengar dari teman lama bahwa ibu hamil. Saya tak tahu harus bilang apa. Saya hanya bisa minta maaf. Saya ingin bertanggung jawab. Kalau ibu izinkan saya ingin melihat anak kita, walau hanya dari jauh. Bu Anik menatap layar itu lama sekali. Matanya panas, tapi bukan karena marah, bukan karena dendam, melainkan karena lega. Ia menulis balasan pendek. Terima kasih sudah berani mengakui, tapi kamu tak perlu datang. Anakku baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta maaf. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dan kamu jaga dirimu juga. Ia menutup laptop itu dan untuk pertama kalinya sejak lama ia tersenyum. Benar-benar tersenyum dari hati. Kini setiap pagi Bu Anik berangkat mengajar dengan lebih ringan. Ia tak lagi merasa sendiri. Di dalam tas kecilnya selalu ada satu foto mungil yang ia bawa kemana-mana. Foto anaknya. Para siswa mencintainya lebih dari sebelumnya. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih memahami arti luka pada setiap orang. Bu Anik sekarang beda ya. Kenapa Akbar kecil sering datang ke sekolah? Yah, lucu banget anaknya Bu Anik. Boleh saya bantu bawakan tasnya, Bu? Semua melihat perubahan, tapi tak banyak yang tahu luka besar yang telah ia lalui dalam hidup. Kadang cinta hadir di waktu dan tempat yang salah, tapi bukan cintanya yang salah, hanya jalannya yang belum benar. Bu Anik pernah jatuh sangat dalam, tapi ia memilih bangkit, bukan karena ingin terlihat kuat, melainkan karena ada satu jiwa kecil yang harus ia lindungi dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan disitulah kekuatan seorang ibu diuji. Dan Bu Anik melewati semuanya dengan sangat luar biasa. Cinta sejati tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari kesetiaan dan kebersamaan. Bahagia bukan soal kemewahan, tapi tentang hati yang saling menerima apa adanya. Pada akhirnya, inilah bukti bahwa cinta sejati bisa lahir dari tempat sederhana. Dan justru di sanalah kebahagiaan terbesar ditemukan. Terima kasih sudah menonton kisah penuh haru ini. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak kisah nyata dan inspiratif lainnya yang akan membuat kita percaya bahwa cinta sejati itu benar-benar ada. Sekian dan salam.